How are you people? Apa kabar semua? Ini saya mau bagi tahu, ternyata untuk kenal seseorang itu butuh waktu lama loh. Saya kan domisili di Eropa Barat, itu udah naik ke 20 tahun. Saya beranak pinak di sini, jadi saya bukan main-main, memang menetap secara total. Saya betul-betul integritas, bahkan saya lebih tahu wilayah negara Eropa ketimbang warga negara Eropa yang baru menjadi warga negara sini. Saya bagi tahu ya, syarat menjadi warga negara sini sebetulnya tidak begitu mudah. Apalagi di sini itu dikendalikan dengan kelompok-kelompok tertentu, misalnya kelompok imigran. Seperti misalnya contoh kasus bandara airport di Charles de Gaulle ya, bandara di Prancis itu, yang di Perancis. Itu bandaranya dikemudikan dengan satu individual saja, tahu nggak? Satu komunitas saja. Jadi dia ini memilih ini nggak boleh masuk, yang ini nggak boleh masuk. Jadi kalian tahu kan kenapa berantakan? Bunda, halo. Iya, halo juga. Ini saya cerita dulu ya. Ngapain, Mun? Cager. Iya, cager. Sebentar ya, Say. Oh, cager. Dan saya lanjut lagi. Ini saya baru tahunya setelah 20 tahun, ternyata mereka ini semakin kita percaya, semakin kitanya udah mengabdi, mereka ini betul-betul apa sih kalau kita bilang, kalau orang kan kalau udah makin lama makin 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 kualitasnya makin bagus ya kan, tapi tidak. Saya makin 20 tahun saya di sini, saya makin sadar dan dibukakan mata kepala saya. Ternyata apa yang dikatakan warga seluruh dunia, dari Amerika Latin, dari orang Asia, dari orang Rusia dan China, mereka menganggap orang Eropa itu tidak benar. Ternyata saya baru sadarnya, saya serasa ditampar, tahu nggak, dengan kenyataan. Saya baru sadar sekarang. Ternyata apa tuduhan orang itu ada benarnya. Kenapa saya baru sadarnya sekarang? Saya cerita. Halo. Jadi fungsinya mereka ini bikin lama, makan waktu gitu loh. Semakin kita percaya, mereka ini makin lama makin makan waktu, merekanya makin menyiksa gitu. Kalau orang seharusnya kalau kita makin lama dengan orang tersebut, kepercayaan itu harus lebih kokoh. Bukannya justru menelantarkan atau membinasakan. Mereka hanya percaya pada individual tertentu saja. Ini sangat berbahaya. Saya baru sadar, saya minta maaf. Saya minta maaf karena selama ini saya selalu membela warga Eropa kalau mereka itu benar. Saya minta maaf sekali. Saya akan bikin kesaksian. Saya minta maaf benar-benar dari hati saya. Ternyata waktu betul-betul menampar muka saya, menampar diri saya sampai saya sadar. Ternyata apa yang semua negara cerita, semua negara di dunia yang mengata-ngatain soal keburukan Eropa itu benar. Saya baru sadar sekarang, tahu nggak? Dan itu saya makan waktu 20 tahun, tahu nggak? Seandainya saya tahu dari awal, tapi kan saya masih lugu ya, saya masih lugu sekali. Jadi saya baru sadarnya sekarang, ternyata apa yang dikatakan seluruh orang di dunia, seluruh negara dan korban-korban mereka, ternyata ada benarnya. Saya baru sadarnya sekarang, bayangin aja. Ternyata mereka itu betul-betul, maaf kalau saya bilang, biadab sekali cara memperlakukan orang. Biasanya kalau orang kita kalau menipu itu nggak mandang, nggak sini, nggak sana, dia nggak mandang karena dia nggak tahu siapa itu mereka. Tapi Eropa berbeda, terutama Prancis. Dia udah tahu kamu siapa, kamu mengabdi sama dia, kamu kenal, kamu tidur. Halo,
lanjut lagi. Iya, dengan caranya begitu, jadi orang-orang sini ya, orang Prancisnya, dia maunya kita tuh setia mati-matian sama dia. Terus dia akan bayar istilahnya kalau di Indonesia nih, istilahnya, bule ireng. Bule ireng itu maksudnya orang-orang Maroko jadi warga negara sini, lahir di sini, dan orang-orang dia nggak mau warga negara lain ngambil kerjaannya tuh, nggak boleh. Kalaupun boleh ya kerjaannya mesti yang terendah banget, terendah. Dan nggak boleh lebih dari dia, karena dia takut nanti bakal dipimpin sama orang-orang dari komunitas ini, ngerti kan istilahnya nepotism. Jadi begitu dan itu sudah jadi hal terbiasa di Prancis. Makanya itu airport blangsak terus ya kan, selalu selalu terburuk. Pernah nggak sih kalian sadar ya kalau misalnya di Dubai ada orang bangsa mereka kerja di satu tim, kalau nggak ribut gitu loh, mereka ribut mulu. Masalahnya kalau ribut selesai udah kita akan menjalin, komunitas baru lagi, kerja lagi seperti biasa. Kalau mereka enggak, mereka akan memindahkan dan akan menggantikan dengan yang lain yang lebih maaf ya, yang lebih nurut sama dia. Jadi gimana status kerja itu akan stabil ya, akan ada perbedaan gitu loh, atau misalnya akan ada timbal balik dari pihak-pihak lain, kecuali dia nggak mau, dia maunya yang dari temen-temennya, orang-orang yang tunduk kepadanya, begitu. Istilahnya perbudakan modern. Makanya di Eropa, terutama Prancis, negaranya ambruk, ya kan. Kenapa sih? Ambruknya karena mereka ini kan udah memimpin, mereka yang nyari pekerjanya, mereka yang menentukan siapa yang kerja ya kan. Tapi mereka tidak sadar kalau kita butuh masukan, opini, dan segala macam dari pihak lain. Walaupun opini itu tidak baik atau segala macam, setidaknya jujur dan apa adanya, betul nggak? Kalau di sini mereka ini nggak mau, mereka mau, "Lu nggak nurut sama gua berhentiin lu atau gua pindahin lu, atau lu nggak punya kesempatan untuk kerja dengan tim gua," begitu. Makanya di sini itu ambruk Eropa, terutama Perancis nih. Jadi dan mereka itu muslim loh. Walaupun nggak pakai tudungan, mereka tuh muslim loh, tapi mereka kejam banget terhadap yang sesamanya juga, ngerti? Jangan karena dia sesama muslim, lantas lu nganggap dia itu baik sama lu, wah kagak, nggak ada istilahnya begitu. Oke ya, dan mereka Eropa loh, mereka bahkan bilang, eee, budaya Prancis aslinya itu sangat jahat katanya tidak sesuai dengan pola pikir yang hari ini. Padahal bagi saya, apapun yang udah terjadi di masa lalu, itu adalah kebaikan di masa lalu. Kalau dilihat dari sekarang ya beda dong, emang itu otaknya mereka nggak jalan loh. Udah saya bilang, mereka itu kalau udah memimpin, habis dah lu, habis dah. Bukannya naik, malah turun. Kenapa? Karena berdasarkan otaknya yang kecil itu loh. Kalau kita kan harus ngelihat opini dari orang luar ya kan, terus disamakan, "Oh ternyata di sini ada kesalahan saya, keteledoran saya." Kok dia nggak mau, kalau lu bagi opini ke dia, di mana letak kesalahannya, dia akan marah-marah dan akan mendepak kamu, ngerti nggak? Makanya mereka ngiri sekali dengan airport-airport kita. Mau di airport di bandara Thailand, Thailand aja yang paling rame sejagat dunia, dia nggak seribet-ribet di Eropa loh, nggak ada. Thailand itu yang paling rame di nomor satu di dunia. Dia nggak seribet-ribetnya di Perancis ini yang parah banget, tahu nggak? Terus Changi Airport, ya kan? Terus, Sepang Kuala Lumpur. Terus lagi yang, mana, yang di Jakarta, Soekarno-Hatta. Kita percaya deh, kita harus sangat-sangat, bangga. Ternyata negara Asia Tenggara jauh lebih baik daripada Eropa, terutama Prancis. Kalian harus bangga dari itu, karena kalian adalah orang-orang hebat yang dianggap bodoh dengan mereka. Paham kamu? Jadi selalu bangga pada diri kalian sendiri. Jangan takut dengan mereka. Merekalah yang bodoh.